Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu pemanfaatan sumber digital untuk publikasi ilmiah. Di dalam sebuah penelitian, sangat umum digunakan sebuah kerangka berpikir untuk mempermudah sebuah proses dalam penyusunan penelitian tersebut. Kerangka berpikir ini biasanya ditampilkan dalam sebuah bentuk diagram terkait dengan apa-apa atau garis besar dari sebuah penelitian itu. Dan kerangka berpikir ini sebenarnya tujuannya adalah selain untuk mempermudah proses dari penelitian itu, kerangka berpikir juga berfungsi untuk menentukan teori-teori apa yang akan Anda gunakan di dalam sebuah penelitian, sekaligus nantinya bisa digunakan untuk menentukan sumber pustaka. Nah, karena presentasi ini terkait dengan menentukan sumber pustaka, maka di sini saya ingin mencoba untuk menjabarkan bagaimana cara menentukan sumber pustaka dari kerangka berpikir yang telah disusun. Sebagai contoh di layar itu ada penelitian terkait dengan Kampung Batik Laweyan. Di sana sudah ada terkait dengan bagaimana si batik Laweyan ini dikembangkan oleh sebuah kampung khusus Kampung Batik Laweyan, dan kemudian di sana dilihat dari sudut pandang ekonomi dan sudut pandang budaya yang pada akhirnya nantinya masyarakat ini memiliki dua sudut pandang yang bisa kita kaji, yaitu dari sudut pandang kehidupan sosial dan dari sudut pandang kehidupan ekonomi. Nah, judul dari penelitian tadi secara spesifik adalah peningkatan sosial ekonomi masyarakat Kampung Laweyan melalui pendekatan budaya. Nah, tentu saja di sini karena ada pendekatan budaya, maka teori umum atau grand teori atau teori besar yang akan kita pakai di dalam membongkar penelitian ini adalah teori budaya. Nah, banyak sekali mahasiswa dalam ranah S1 sampai S3 itu yang mengalami kesulitan dalam menentukan sumber pustaka. Bahkan di dalam studi kasus di salah satu kelas yang saya ampu, itu ada yang mahasiswa yang memiliki sumber pustaka itu dalam format fisik misalkan itu ya tidak lebih dari 10, atau mungkin dalam format digital tidak lebih dari 20. Dan bacaan yang sedikit ini nantinya pasti akan menentukan pemahaman yang tidak luas gitu ya. Sehingga secara spesifik kami itu menuntut mahasiswa itu membaca jauh lebih banyak bacaan. Nah, bacaan yang luas ini nantinya akan membuka pandangan-pandangan baru terkait sebuah teori yang kemudian teori ini nanti digunakan sebagai pisau analisis dari sebuah permasalahan penelitian. Nah, dalam kasus ini misalkan teori budaya ini ketika kita ambil misalkan di dalam sebuah situs penyedia library atau situs penyedia sumber pustaka seperti Libken misalkan, maka apabila kita mengetikkan sebuah kata kunci di situ traditional culture, maka di sini akan menghasilkan begitu banyak judul-judul buku maupun judul-judul artikel yang bisa kita rujuk sebagai sumber pustaka dari teori budaya itu sendiri. Dan ini sangat membantu dari sudut pandang mahasiswa. Nah, sebagai contoh di sini, saya bisa mengambil beberapa sumber buku, misalkan dari Gary Holthaus ya, misalkan ya. Di situ Holthaus itu menuliskan tentang bagaimana belajar tentang kebijaksanaan orang-orang lokal ya, bagaimana sebuah budaya tradisional itu mengajarkan tentang substansi, sustainability dan spirituality. Nah, ini adalah salah satu sumber yang dari sudut pandang saya ketika ini dibaca itu sangat terkait dengan penelitian peningkatan sosial ekonomi masyarakat Kampung Batik Laweyan ini. Kaitannya sangat luas. Nah, dari sini kita nanti akan melihat perspektif baru. Ada juga sebuah referensi itu dari Bagus Wiryo Martono ya, yang membuat sebuah tulisan berjudul Perspective on Traditional Settlement and Communities, Home, Form, and Culture in Indonesia. Ini juga menjadi salah satu rujukan pustaka yang sangat sesuai dengan peningkatan sosial ekonomi masyarakat Kampung Laweyan ini apabila nanti salah satu dari sumber yang sudah kita ketikkan kata kuncinya tadi yaitu traditional culture, maka di sini akan muncul. Di Dak Chunha ya, Manuela Kanneiro Da Chunha itu juga menuliskan sebuah buku yang sangat baik gitu ya, tentang culture dalam tanda petik, and culture normal gitu ya, traditional knowledge and intellectual right. Ini juga salah satu sumber yang sangat terkait dengan bagaimana peningkatan sosial ekonomi masyarakat itu yang dibangun atas kekayaan tradisi. Nah, ini hanya salah satu 3 dari
contoh dari sekian ratus referensi yang bisa kita ambil yang terkait dengan budaya tradisional dan bagaimana pengaruh sosial ekonomi masyarakat terhadap budaya tradisional itu sendiri. Ya. Bayangkan betapa banyak apabila kita membaca beberapa buku tersebut, maka betapa luaslah ya, perspektif kita. Nah, ini yang harus kita budayakan. Nah, di kata kunci kedua setelah traditional culture, di sini saya mencoba untuk menuliskan economy culture. Ya, di economy culture ini lagi-lagi ada begitu banyak buku yang salah satunya misalkan adalah Culture, Society, and Economy, Globalization and its Alternative. Di buku dari Robotham ini juga sangat-sangat mendukung tentang penelitian sosial ekonomi dari sebuah kelompok masyarakat. Nah, di Alan Scott serta Dominic Power itu juga menuliskan sesuatu yang sangat baik gitu ya, terkait dengan cultural industries and production of culture. Bagaimana kultur atau tradisi ini bisa dijual sebagai salah satu bentuk industri baru gitu, yaitu industri yang berbasis kultural. Duque dan Frege itu juga menuliskan cultural economy. Ini juga kalau kita baca isinya juga sangat-sangat baik gitu ya, terkait dengan cultural analysis serta commercial life, yang mana kaitannya sama seperti punyanya Scott tadi, yaitu tentang bagaimana sih budaya dan representasi budaya itu dalam membangun identitas serta membangun ekonomi berbasis budaya. Nah, dari situ tadi kita bisa mendapatkan dari si kerangka berpikir tadi ya, kita bisa mendapatkan begitu banyak sebenarnya alternatif sumber pustaka yang bisa kita baca. Bahkan kalau kita jabarkan menjadi sub-sub teori gitu ya, maka kita bisa membahas misalkan teori budaya batik sebagai artefak budaya misalkan gitu. Lalu ada teori sosial ekonomi tadi terkait dengan bagaimana pemasukan, keuangan, bagaimana tentang ekonomi budaya, bagaimana membentuk budaya dengan culture dan sebagainya. Ya. Kemudian ada teori misalkan teori fungsionalis struktural, ya. Bagaimana kehidupan masyarakat, bagaimana fungsi masing-masing anggota masyarakat. Misalkan kita menggunakan begitu banyak teori fungsionalis ya, misalkan teorinya Agel misalkan ya, AGAL. Nah, itu bisa pandangan kita menjadi lebih luas ketika kita membahas penelitian kita dari sudut pandang berbagai macam sumber pustaka yang mana kita turunkan hanya dari kajian dari kerangka berpikir saja. Nah, contoh lagi, di sini ada penelitian batik priangan modern dalam konstelasi estetik dan identitas. Nah, kita lihat di situ sebuah kerangka berpikir yang sangat cantik, yang sangat efisien, tapi sangat mengena gitu ya. Terkait awalnya adalah batik priangan modern ini bisa kita lihat ke atas, yaitu strategi adaptasi dari batik priangan itu sendiri, yang mana itu dipengaruhi oleh kebutuhan ekspresi, kebutuhan estetik, kemudian ada kebutuhan identitas, bahkan mungkin juga ada kebutuhan ekonomi bisa jadi di sana gitu ya. Terus kemudian tapi karena di sini yang dibahas adalah peranata perbatikannya gitu. Mungkin terkait dengan ekonomi nanti bisa dikirim ke yang sebelah kanan tuh ya, sosial, sosio, budaya, historis, alam, fisik, priangan dan perubahannya. Nah, sementara ke bawah di sana ada batik priangan itu sebagai bentuk ekspresi. Kalau yang di atas tadi kebutuhannya, kalau yang di bawah itu sebagai objek fisik yang menampilkan bentuk ekspresi, kemudian menampilkan sesuatu yang estetik, serta sebagai identitas dari masyarakat priangan itu sendiri. Nah, ini adalah sebuah kerangka berpikir yang sangat ideal gitu ya, yang cukup baik gitu. Apabila kita bongkar teori-teori apa yang bisa kita gunakan di dalam kerangka berpikir itu, maka kita bisa melihat di sana ada teori adaptasi budaya sebagai teori besarnya. Ya, teori kebudayaan bisa jadi teori yang meliputi teori yang lebih besar dari adaptasi budaya dan teori budaya itu sendiri. Tapi secara spesifik di sini teorinya adalah teori adaptasi budaya. Bagaimana budaya itu bisa menyesuaikan sesuatu berkaitan dengan kebutuhan maupun terkait dengan perubahan sosial budaya. Nah, terus kemudian di bagian bawah itu kita bisa melihat bagaimana ekspresi dari para pembatik itu dari sisi teori kreativitas. Kemudian bisa juga kita lihat dari teori estetika.
Nah, setelah kita misalkan membongkar, katakanlah nih kita hanya mendapatkan 3 teori. Seiring dengan waktu nanti kita bisa berkembang menjadi teori besar maupun sub-sub teori sampai dengan mikro teorinya. Nah, di sini yang menarik adalah kita bisa menentukan sumber pustakanya. Nah, sebagai contoh di sini, karena kita kajiannya batik, maka kita masukkan batik. Ya, kajian batik di Indonesia cukup banyak ya, buku-buku batik. Ya, misalkan batik dari Pak Komar gitu ya, batik Komar. Wah, itu tulisan buku batiknya membongkar begitu banyak teknis batik yang sangat baik. Atau buku-buku batik terkait dengan filosofi yang juga cukup banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari dalam negeri. Namun dari luar, misalkan dari sumber luar negeri, itu juga ada dari misalkan dari Eliot itu ada buku lama terkait dengan batik Fablet Cloth of Java. Bahkan Anda juga bisa melihat sebuah artikel lama terkait dengan simetri dalam batik, misalkan seperti itu ya. Terus kemudian di situ ada bagaimana buku-buku penerbit yang lain terkait dengan desainnya misalkan ya, misalkan dari Cyril Rezendes itu ada bagaimana tentang bagaimana batik, bagaimana tentang stamping, stenciling, screening dan sebagainya. Ini pun juga akan memperkaya wawasan kita terkait dengan produksi sebuah tekstil atau produksi sebuah kain. Nah, si Eliot tadi juga menuliskan sebuah buku yang sangat menarik yaitu Batik Traditional Textile of Java. Buku ini kalau mencari versi fisiknya cukup sulit dan cukup mahal gitu ya, tapi versi digitalnya bisa kita dapatkan dengan relatif mudah gitu. Dan ini buku ini menyajikan begitu banyak informasi terkait dengan batik dari sudut pandang yang berbeda gitu. Kadang-kadang kita sebagai peneliti lokal melihat sudut pandang lokal, kita nggak sedetil bagaimana peneliti luar yang melihat sesuatu yang misalkan ya peneliti luar melihat batik nih. Mereka melihatnya nggak seperti kita, kadang-kadang kita melihatnya ya permukaan gitu ya. Tapi mereka melihatnya karena benar-benar objek yang baru, mereka penasaran, rasa penasarannya tinggi, sehingga mereka melihat lebih detail, mencatat lebih banyak gitu ya. Nah, meskipun saya tidak meremehkan penulis dalam, karena penulis dalam negeri, penulis buku-buku batik itu juga sangat bagus ya. Karena kajian ini batik itu luas, membahas dari dalam maupun dari luar negeri itu sama-sama kuat posisinya. Mungkin ada sedikit sudut pandang yang berbeda. Nah, inilah yang nantinya memperkaya penelitian kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, kajian estetika misalkan. Estetik ini luar biasa sekali. Bukunya, sumbernya ada banyak sekali ya. Ada bagaimana estetik teori estetik itu dari sudut pandang macam-macam ya. Ada Adorno, ada macam-macam. Anda bisa melihat bahkan Anda kaitkan dengan semiotika visual, bisa jadi seperti itu gitu ya, kajian estetika, kemudian ada semiotika visual dan sebagainya, sehingga nantinya penelitian kita itu jadi benar-benar kaya gitu, jadi banyak sekali yang bisa kita tampilkan dan banyak sekali yang bisa mendukung temuan-temuan kita nantinya. Dari sini tadi, dari 2 contoh di atas tadi, maka kunci utama dalam menentukan sebuah pustaka itu adalah menentukan keyword. Jadi di era digital ini kunci utama seorang peneliti itu adalah menentukan keyword yang tepat. Apabila kita mampu membuat keyword yang tepat, baik itu di Google maupun di LibGen misalkan, atau mungkin di jurnal-jurnal seperti beberapa portal jurnal, baik itu terindeks, bereputasi maupun tidak, itu sangat bagus. Ya. Nah, di sini ada contoh tadi, ketika kita membongkar si batik priangan tadi ya, yang mana di dalamnya ada sebuah kerangka berpikir yang sangat bagus di sana ya, terkait bagaimana konsep estetik Sunda itu dibangun melalui batik priangan tadi itu. Maka di sana ada beberapa teori, ada teori modal budaya, ada teori estetika timur, kemudian ada teori estetika ya ini yang harus kita perhatikan ya. Ketika kita membahas tentang budaya kita, maka teori estetika umum kita gunakan, namun untuk membahas secara spesifik kita menggunakan teori estetika timur. Ya, tentu saja juga ada teori kreativitas. Ini nanti yang akan menjadi teori-teori yang akan digunakan untuk membahas di penelitian ini. Nah, ini adalah salah satu contoh kerangka berpikir dari disertasi yang pernah saya susun, yaitu bagaimana fungsionalisasi teknologi dalam kreasi motif batik. Secara umum, secara global, itu ada teori terkait teori budaya. Karena batik adalah salah satu dari hasil budaya. Maka di sana ada pengetahuan, ada nilai, ada kepercayaan
yang terkait dengan sumber daya lingkungan serta kebutuhan ekonomi. Dan yang menarik di sini karena Batik Semarang itu adalah hasil binaan pemerintah ya, maka di sana ada yang namanya kebutuhan kreatif, bahkan kebutuhan ekonomi kreatif. Nah, lanjut ke bagian bawah, maka muncul komunitas perajin batik yang mana di Semarang itu komunitas perajin batik itu pernah secara historis itu pernah terputus. Mulai tahun 80 itu terputus dan tidak ada lagi komunitas pembatik sampai awal tahun 2000. Kemudian muncul di tahun 2000 komunitas pembatik gitu ya. Anda bisa membaca berbagai macam sumber nantinya, terutama sumber-sumber antropologi budaya juga ada yang membahas tentang batik Semarang. Nah, yang nantinya ini nanti terkait dengan kegiatan sosial ekonomi dari komunitas pembatik tersebut. Maka dari itu, teori sosial ekonomilah yang muncul. Nah, ketika pembatik ini muncul tahun 2000-an, itu diperkuat lagi dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah sekaligus akademisi. Maka muncullah komunitas-komunitas bentukan pemerintah, ya, yang disebut sebagai klaster batik. Nah, dari sini nanti akan muncul yang namanya teori fungsionalis struktural, yang mana itu ada fungsionalisasi teknologi, ada juga fungsionalisasi masyarakat sebagai respon dari kebutuhan ekonomi kreatif. Dan ini semua nantinya bisa dikaitkan dengan teori difusi inovasi milik Roger misalkan gitu ya. Jadi motif batik yang dihasilkan oleh perajin ini nanti bisa diurut sampai ke atas, mulai dari bagaimana proses pemberdayaannya, bagaimana pengaruh lingkungan sosial budayanya, bahkan pengaruh-pengaruh figur-figur lain seperti pemerintah, kemudian pelatih-pelatih batik yang didatangkan dari luar kota Semarang dan sebagainya. Nah, itu cara membongkar sebuah kerangka berpikir. Nah, di dalam sebuah analisis kita bisa, ini contoh yang masih terkait dengan pembatik tadi ya, kita bisa menganalisis secara diakronik gitu ya. Kemudian kita mundur ke belakang, saya menganalisis kondisi pembatikan Semarang, sejarah pembatikan Semarang ini mundur ke belakang. Mulai dari tahun 1919 itu ternyata sudah ada kampung batik Bupakan. Terus kemudian tumbuh sampai seiring tahun 1980 yang mana tidak ada lagi pembatik nih. Pembatik ini turun nih, 90 sampai 98 ini turun sekali pembatik sampai akhirnya hilang. Ya, ketika hilang maka DNA batik dari Semarang ini sepertinya seolah-olah nggak ada lagi. Kekhasan dari batik Semarang itu dicari-cari lagi. Nah, akhirnya di tahun awal 2000 adanya kesadaran batik sebagai identitas, maka muncul inisiatif dari pemerintah. Nah, disertasinya bukan membahas yang lama ini adalah sebagai sumber pustakanya. Tapi disertasinya atau tesisnya itu membahas tentang sesuatu yang baru, yaitu fenomena pada masa sekarang yang akan dijadikan sebagai objek yang diteliti. Objek formal maupun objek material yang akan diteliti pada bidang batik. Nah, inilah makanya diteliti sampai tahun 2009 sampai tahun 2021. Kebetulan data yang saya miliki itu mulai tahun 2012. Karena mulai tahun 2012 saya terlibat secara personal di dalam proses program ekonomi kreatif tersebut, peningkatan klaster pemberdayaan klaster batik Semarang. Jadi data di sana, ada data di sana. Nah, misalkan di sini saya menggunakan sebuah teori fungsionalis ya dengan skema agil. Maka di sini saya membuat sebuah diagram lagi. Bagaimana agil ini saya tarik, saya adaptasi ke dalam kondisi atau fenomena yang ada di klaster batik Semarang. Dan ternyata di situ kita bisa menggunakan teori fungsionalis ini dan ternyata sesuai gitu ya. Dengan sedikit, mungkin ada sedikit penyesuaian, tapi yang jelas bagaimana adaptasinya, bagaimana latensinya, bagaimana integrasinya, bagaimana tujuan atau goal attainment-nya, itu semuanya bisa dilihat dari sisi teori fungsionalis ya. Talcott Parson misalkan ya, Talcott Parson. Nah, dengan mengadaptasi teori fungsionalis tadi, kita memiliki skema agil yang terkait dengan skema pentahelix. Ya, pentahelix itu dalam ekonomi kreatif sangat umum ya, yang mana ada ABCGM ya, akademisi, bisnis, kemudian community, government, dan media. Nah, ini ternyata bisa kita kaitkan nih. Nah, ini dapatnya dari mana? Dari sumber pustaka tadi. Cultural industry tadi, ternyata sebuah industri budaya itu akan berlangsung dengan baik itu apabila ada keterlibatan ABCGM. Nah, ini ternyata terjadi juga di fenomena batik klaster Semarang. Nah, cocok nih
gayung bersambut sumber pustaka dengan kenyataan di lapangan, sehingga saya bisa menggunakan dua teori tadi, fungsionalis dan sosial ekonomi kreatif. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kerangka berpikir tadi serta poin-poin penting yang ada di dalam kerangka berpikir penelitian tadi itu bisa dijawab dengan teori tadi, teori-teori yang tadi, dan yang mana sumber pustakanya saya dapatkan dengan begitu banyak dari sumber digital. Nah, ini kasusnya sumber digital ya, karena temanya hari ini sumber digital. Kalau kasusnya sumber pustaka konvensional, buku misalkan, itu bisa juga didapatkan di perpustakaan juga banyak. Nah, setelah kita memahami terkait dengan macam-macam sumber digital tersebut, maka kita diskusikan bagaimana dengan penelitian saudara-saudara, kemudian kita diskusikan bagaimana cara cari teorinya, bagaimana cara cari sumber digitalnya. Terima kasih atas perhatiannya, kita lanjutkan ke diskusi.